dari kelas 12 IPA 2 yang beranggotakan 5 orang. Saya Devina Nabila. Saya Erini Melia. Saya Mutiara Hasanah. Saya Anesya Taurisia. Saya Imelia. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang bab 3 mengenai Kimia unsur. Unsur merupakan komponen dasar penyusun materi yang ditemukan di alam, baik di kerak bumi, dasar laut, maupun di atmosfer, dalam bentuk unsurnya, senyawa maupun campurannya. Beberapa unsur ditemukan di alam dalam keadaan bebas dan memiliki jumlah yang sangat melimpah seperti oksigen dan nitrogen. Adapun unsur yang ditemukan di alam dalam keadaan bebas namun memiliki jumlah relatif yang sangat kecil seperti logam, emas, dan gas mulia. Selain itu, sebagian besar unsur-unsur yang ditemukan di alam dalam bentuk senyawa seperti garam, batuan, maupun terlarut dalam air laut. Di alam semesta, unsur yang paling banyak ditemukan adalah gas hidrogen. Di kerak atau kulit bumi, oksigen adalah unsur yang paling banyak ditemukan. Beberapa unsur juga ditemukan dari air laut, misalnya klorin, natrium, magnesium, kalium, dan kalsium. Di atmosfer, pelimpahan unsur yang paling banyak berturut-turut adalah nitrogen, oksigen, argon, dan sisanya adalah unsur-unsur lainnya. Sementara itu, di dalam tubuh manusia, pelimpahan unsur yang paling banyak berturut-turut adalah oksigen, karbon, hidrogen, dan sisanya adalah unsur-unsur lainnya. Dan sifat kimia unsur. Pertama adalah alkali. Sifat fisika dalam alkali adalah unsur alkali mampu bertindak sebagai konduktor panas yang baik, memiliki permukaan yang mengkilap dan berwarna abu-abu keperakan. Sifat kimia dalam alkali. Unsur alkali mempunyai keelektronegatifan yang kecil. Yang kedua adalah alkali tanah. Sifat fisika dalam alkali tanah. Unsur alkali mampu menghantarkan listrik dengan baik atau konduktor dan berwarna mengkilap serta relatif lunak. Sifat kimia dalam alkali tanah. Unsur alkali tanah sangatlah reaktif, sehingga alkali tanah mudah bereaksi dengan unsur-unsur lainnya. Unsur kimia dalam halogen. Unsur halogen mempunyai non-logam yang paling reaktif, sehingga membentuk senyawa ion dan kovalen. Ada gas mulia. Gas mulia merupakan unsur yang terdapat dalam golongan 8A yang memiliki stabilitas yang tinggi dan sebagian ditemukan di alam dalam bentuk monoatomik. Yang kelima, ada periode ketiga. Periode ketiga memiliki unsur dengan jumlah yang sama, yaitu 3 kulit. Sedangkan elektron valensi berbeda-beda. Keenam, ada periode keempat. Periode keempat memiliki unsur seperti kadium, titanium, vanadium, krom, mangan, besi, nikel, kobalt, tembaga, dan seng. Pembuatan unsur dan senyawanya dibagi menjadi 8. Yang pertama, alkali. Logam alkali dapat dibuat dengan elektrolisis lelehan garamnya atau mereduksi garamnya. Yang kedua, alkali tanah. Logam-logam alkali tanah diproduksi melalui proses elektrolisis lelehan garam halida atau melalui reduksi halida atau oksida karena alkali tanah memiliki nilai potensial elektroda yang sangat negatif, kecuali berilium. Yang ketiga, halogen. Proses pembuatan unsur dan senyawa halogen dilakukan dengan cara oksidasi, reduksi, dan elektrolisis. Yang keempat, gas mulia. Pada umumnya, semua gas mulia kecuali helium dan radon diperoleh melalui distilasi bertingkat udara cair. Yang kelima, belerang. Belerang dapat diproduksi dengan menggunakan 3 cara, yaitu Fras, Sisilia, dan Klaus. Menurut cara Fras, batuan belerang dalam tanah dicairkan dengan air panas, kemudian dipompa dan dikeluarkan lelehan belerang. Sementara cara Sisilia dilakukan dengan mengolah batuan belerang yang berada di atas permukaan tanah. Proses Klaus adalah proses desulfurisasi gas yang bertujuan untuk memperoleh unsur sulfur dari gas hidrogen sulfida. Yang keenam, oksigen.
Pembuatan gas oksigen untuk keperluan industri dilakukan dengan cara penyulingan bertingkat udara cair bersama dengan pembuatan gas nitrogen. Yang ketujuh, tembaga. Tembaga diperoleh dari biji kalkopirit melalui beberapa tahap, yaitu pengapungan atau flotasi, pemanggangan, reduksi, dan elektrolisis. Dan yang kedelapan, besi. Besi diperoleh dari biji besi dengan cara mereduksi biji dalam tanur atau tungku. Yang kesembilan, kromium. Logam krom dapat dibuat menurut proses Goldsmith, yaitu menggunakan biji kromit yang direduksi oleh karbon. Kemudian mereduksi Cr2O3 dengan aluminium atau proses aluminioterapi. Pada proses ini menghasilkan kromium dengan kemurnian 97-99%. Yang ke-10, magnesium. Unsur ini diperoleh dari air laut dengan cara menambahkan CaO ke dalam air laut H2O. Senyawa MgOH2 yang terbentuk kemudian disaring, dicuci, dan dilarutkan ke dalam HCl. Larutan MgCl2 yang diperoleh kemudian diuapkan sehingga diperoleh kristal MgCl2. Selanjutnya dilakukan elektrolisis terhadap lelehan MgCl2 yang dicampur CaCl2 untuk menurunkan titik lelehnya. Yang ke-11, aluminium. Aluminium dibuat melalui proses Hall-Héroult dengan tahap pembuatannya yaitu pertama, pemurnian Al2O3 dari bauksit atau aluminium. Yang kedua, elektrolisis Al2O3 dengan kriolid cair. Ke-12, pembuatan baja. Baja adalah paduan logam besi dengan unsur lain. Pembuatan baja dari besi kasar harus melalui beberapa proses, seperti menurunkan kadar C dalam besi kasar dari 3-4% menjadi minus 0,2 sampai 1,5%. Membuang pengotoran Si, Mn, dan P. Menambahkan unsur logam sesuai dengan jenis baja yang diinginkan. Tetapi, proses yang paling sering digunakan saat ini adalah proses tungku oksigen. Ke-13, silikon. Silikon dibuat dengan cara memanaskan pasir dan kokas pada suhu sekitar 3000 derajat Celcius dalam tanur listrik atau tungku pembakaran. Ke-14, nitrogen. Gas N2 memiliki titik didih yang lebih rendah dari O2 sehingga N2 mendidih lebih dahulu dan memisah dari campuran udara cair. Kemudian, gas N2 dikompres dalam tangki khusus. Gas nitrogen diperoleh dengan memanaskan larutan yang mengandung garam amonium dan garam nitrit. Ke-15, pembuatan kobalt. Unsur kobalt diproduksi ketika hidroksida hujan kobalt 3 dihidroksi COOH3 yang dihasilkan kemudian dipanaskan untuk membentuk oksida, kemudian ditambah dengan karbon sehingga terbentuk unsur kobalt metal. Ke-16, emas. Beberapa cara pengolahan emas antara lain A. Mengolah biji emas dengan metode amalgamasi. B. Mengekstrak biji emas menggunakan pearl flotation. C. Mengolah biji emas menggunakan sianidasi. Dan yang terakhir D. Mengolah biji emas melalui proses pelarutan. Kegunaan dan dampak negatif dari unsur atau senyawa bagi lingkungan dan manusia. Yang pertama adalah kegunaan unsur atau senyawa. 1. Kegunaan alkali adalah sebagai pembuatan lampu jalan atau kendaraan. Yang kedua adalah alkali tanah. Kegunaannya untuk membuat kembang api. Yang ketiga, halogen. Halogen digunakan untuk membuat garam dapur. Yang keempat, gas mulia. Gas mulia digunakan sebagai pengisi balon udara. Yang kelima adalah oksigen. Oksigen digunakan dalam medis untuk bantuan pernafasan. Yang keenam adalah belerang. Belerang digunakan untuk bahan pembuatan cat. Yang ketujuh ada silikon. Silikon digunakan dalam pembuatan gelas. Yang kedelapan ada aluminium. Aluminium digunakan untuk membuat kawat listrik. Dan yang kesembilan adalah nitrogen. Nitrogen kegunaannya adalah untuk mengisi bola lampu. Yang kedua ada dampak negatif dari unsur atau senyawa. 1. Oksigen. Dampak negatifnya adalah iritasi pada kulit. Yang kedua adalah nitrogen. Dampak negatifnya adalah iritasi pada mata. Yang ketiga, belerang. Dampak negatifnya adalah membuat luka bakar. Yang keempat, besi. Dampak negatifnya beracun bila terhirup atau tertelan.
Yang kelima adalah karbon. Karbon menyebabkan efek rumah kaca. Yang keenam, kromium. Kromium menyebabkan memicunya kanker. Dan yang terakhir, ketujuh adalah aluminium. Aluminium menyebabkan merusak kulit jika terkena panasnya.